wabarakatuh. Seperti biasanya, kita kembali lagi di acara Duta, diskusi tentang kita. Saya Dila Devisa Ananda akan memandu acara kita pada hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita kali ini yaitu ada Bang Imam dan Kak Siva. Halo Bang Imam. Halo Dila. Halo Kak Siva. Halo Dila. Nah, sebelumnya apa kabar nih narasumbernya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Nah, kesibukan kakak selama masa pandemi ini apa kak? Kalau kakak sih lebih memedahkan diri untuk masa depan. Sama sih. Persiapan untuk masa depan. Dalam waktu dekat juga ada kuliah. Persiapan besar kayaknya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, sebenarnya corona itu secara garis besar itu seperti apa kak? Kalau menurut kakak ya, menurut saya, corona ini penyakit. Corona ini virus. Corona ini virus yang menyebar cukup sangat membuat penanggulangannya ini harus cepat. Karena penyebarannya cepat, otomatis juga penanggulangannya harus cepat. Jadi menurut saya corona ini penyakit yang tidak bisa dianggap enteng. Kalau menurut Kak Ima? Kalau menurut kakak sih, corona itu sebuah wabah penyakit yang mengharuskan diri kita untuk selalu menjaga perilaku hidup sehat. Nah kak, jadi kemarin ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat geng kita, yaitu pertanyaan pertama dari Putri Apriliza 92. Menurut narasumber, bagaimana kita sebagai remaja dalam menanggapi pandemi ini? Selain dari ber-PHBS, mengikuti protokol kesehatan, apakah ada hal positif yang bisa dilakukan yang nantinya akan berpengaruh terhadap karakter generasi masa kini? Baik, kalau menurut kakak sih dengan meningkatkan keimanan selama masa pandemi ini. Kak Siva? Kalau kakak bilang gini, kan pandemi ini kita di rumah aja ya, ibaratnya lebih banyak waktu di rumah, otomatis kita bisa lebih mengoptimalkan kualitas diri sama keluarga, sama orang-orang terdekat. Jadi banyak banget hal positif. Salah satu contoh teman saya itu belajar bahasa Korea selama di rumah saja dengan nonton drakor, lihat K-pop dan lain-lain. Banyak sebenarnya hal-hal yang sangat signifikan bisa berubah karena pandemi ini. Yang akan berpengaruh gitu kan? Ya, yang akan berpengaruh nanti kan kemampuan bahasa kita lebih. Ya, untuk kedepannya. Nah, pertanyaan kedua nih kak, ada pertanyaan dari Edman Dayas. Sebagai pelajar tingkat akhir, aksi nyata apa yang dapat diusahakan demi kelangsungan masa depan kita? Oke. Pelajar tingkat akhir ini bisa dikategorikan SMA ya. SMA kelas 3. kelas 3 aksi nyata. Kalau menurut saya konten-konten kreator sekarang itu berasal dari para remaja tingkat akhir. Maksud saya anak-anak SMA itu banyak banget jadi konten kreator sekarang. Jadi mungkin itu salah satu cara nih, supaya teman-teman semua yang di rumah, sahabat-sahabat genre di rumah, ada tempat penyaluran bakat. Salah satunya itu YouTube, Instagram, TikTok, bisnis dan lain-lain. Berarti itu bentuk kegiatan yang bisa. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Imam dari @bilal_bakti. Menurut narasumber, apakah proses pembelajaran pada masa pandemi ini sudah efektif atau belum? Dan apa kebijakan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pembelajaran di masa pandemi ini? Kalau menurut kakak sih kurang efektif ya, karena tidak semua daerah mempunyai jaringan dan juga tidak setiap orang tua atau wali murid mempunyai handphone pintar. Ya, ada yang handphonenya cuman modal culalit-culalit. Ya. Sedangkan kuota diperlukan di sana, jaringan dan lebih banyak lagi. Dan kebijakan pemerintah apa yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut? Kalau menurut kakak sih untuk pemerintah lebih menekankan kepada belajar tatap muka 50%, bukan secara daring. Terima kasih Kak. Selanjutnya pertanyaan dari @ariaspris20 dan Yeye Tantia dan Gilang Antonio. Pertanyaannya nih buat Kak Siva, bagaimana kita sebagai remaja agar tetap dapat produktif di masa pandemi ini? Dan apa yang bisa dilakukan remaja untuk menghambat COVID-19 ini Kak? Bahaya. Agar tetap produktif, salah satu contoh tadi saya bilang belajar banyak tentang wawasan, bahasa, kemampuan-kemampuan lain. Mungkin kalian ada kemampuan di musik, bisa memperdalam kemampuan dan kualitas kalian di musik. Karena saya punya banyak
Saya punya banyak teman yang bisa musik, yang hebat nyanyi, yang hebat main gitar ya. Banyak ya, pokoknya lebih mengoptimalkan kualitas dan talenta. Terus yang kedua, Apa yang bisa dilakukan remaja untuk menghambat COVID-19? di rumah aja. Selanjutnya nih, ada pertanyaan dari @lestari22636. Bagaimana remaja agar bisa membantu dan menjaga masyarakat dari virus corona? Bagaimana Kak Imam? Ya seperti yang dikatakan Kak Siva tadi, tetap di rumah saja. Selanjutnya pertanyaan dari @akam_optik. Buat Kak Siva, banyak yang beranggapan corona adalah politik. Bagaimana pendapat narasumber? Wah, aduh, sebenarnya gini, isu politik. Saya pernah dengar, saya pernah baca di Instagram ada suatu postingan yang mengatasnamakan corona itu nggak ada. Yang ada itu hanya konspirasi Amerika Serikat, Korea Utara, Cina bahkan. Jadi apa ya? Kalau untuk pemikiran sejauh itu saya pribadi belum mampu menjawab. Mungkin saya harus tanya ke pakar, atau mungkin saya harus tanya ke orang tua saya. Jadi menurut saya untuk hal ini saya tidak punya wewenang untuk menjawab apakah ini memang sebuah konspirasi politik atau bukan. Tapi intinya adalah betul atau tidaknya kasus ini kan udah terjadi nih pandemi corona. Kita sebagai masyarakat yang memang patuh terhadap pemerintah, berarti kita memang harus patuh. Kalau pemerintah suruh di rumah itu salah satu cara untuk mengemban dari penyebaran virus corona. Gitu kira-kira. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab karena bukan kapasitas saya. Karena kami mungkin masih orang awam lah. Iya, nanti kalau saya bilang benar ini konspirasi, loh regulasinya mana, undang-undangnya apa, buktinya apa. Gitu. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari @arul_dtdms. Apakah pandangan narasumber tentang remaja yang kerjanya hanya main keluyuran? Oke, kakak ya. Kalau menurut kakak sih dari kata keluyuran saja itu udah arti negatif ya. Dari segi bahasa. Ya segi bahasanya saja sudah negatif, apalagi dalam tindakannya. Ya nanti bertambah lah kasus corona. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan buat Kak Siva dari Siva Kumara. Setelah pandemi ini berakhir, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah guna memperbaiki kondisi Indonesia? Berat pertanyaannya. Oke, apa yang harus dilakukan setelah corona ini? Guna memperbaiki. Berarti ini dari sisi pemerintah. Ini, kalau dari sisi pemerintah, pertama kali yang harus dibenahi itu adalah ekonomi. Karena semua hal tidak bisa berjalan tanpa ekonomi. Mau sekolah, mau itu kebutuhan rumah tangga, pasti ujung-ujungnya pasti uang. Jadi pertama ekonomi, yang kedua itu pendidikan. Kan kita udah tahu nih, pendidikan saat ini tuh kronis banget ya, karena anak-anak aja di pembelajaran online itu nggak paham sama modul atau video dikasih sama guru. Berarti kan memang menganalisa dan pemahaman anak-anak sekarang itu rendah. Jadi dia tuh harus serba dikasih, serba disuapin, pokoknya cuma nampung aja. Mungkin itu jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia khususnya Kemendikbud supaya pendidikan kita bisa lebih eksplor tentang pemahaman dan menganalisa. Selanjutnya nih pertanyaan dari Tia Yosa. Kenapa banyak orang yang tidak percaya bahwa corona itu ada? Kalau menurut kakak sih mungkin sebagian orang awam menganggap corona ini tidak ada karena tes yang dilakukan tidak pasti. Contohnya tes swab berapa kali baru bisa dibilang negatif. Ada sekali di tes positif, ada apa sekali lagi di tes negatif. Jadi itu buat mindset masyarakat tuh ini mana yang betul ya? Ini positif ada enggak dengan corona nih? Jadi seperti itu. Kalau menurut Kak Siva nih, gimana sih orang itu beranggapan bahwa mereka tidak percaya corona itu? Kembali lagi ini pemahaman. Kalau kita nggak paham sesuatu, otomatis kita nggak tahu ini nih benar atau enggak, Betul. ini nih salah atau enggak gitu. Jadi segala sesuatu memang kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau kita memang mau hal ini selesai, memang benar-benar dikasih pemahaman ke masyarakat, bukan hanya dari orang kesehatan ya, tapi juga dari masyarakat. Karena memang sasaran utama dari COVID ini adalah masyarakat. Perlu kesadaran diri sendiri. Betul.
selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari @Fikri Hamdullah. Bagaimana cara kita sebagai remaja untuk mensugesti masyarakat agar tidak khawatir dan berketakutan lebih terhadap corona tanpa memperburuk suasana? Oke. Oke, menurut kakak sih gini aja sih. Segala penyakit itu pasti ada obatnya kan? Diakukan dan diterapkan itu kan. Jadi kita slow aja dalam artian tidak keluyuran, kita menjaga PHBS ya seperti itu. Kita tetap santai tapi harus menjaga. Iya, jangan stres. Kalau dikasih Pak, Cara mengsugestinya agak berat dan saya. Iya sih. Mengsugestikan masyarakat ya kita harus contoh, misalnya kalau kita mau orang meniru apa yang kita lakukan, berarti kita harus benar dulu. Betul. Misalnya kita bilang jangan keluyuran, tetap di rumah aja, tapi kita nongkrong, pergi ke gunung, pergi berenang atau apalah gitu ya. Aktivitas di luar rumah itu tuh bikin orang, ya orang bukan yang bilang kemarin pakai masker, jaga kesehatan, tapi dia yang keluyuran. Jadi percuma kalau kita tidak membiasakan dimulai dari diri sendiri. Maka karena pertanyaannya sudah kita jawab semua, dia lalu bertanya dari dia sendiri Kak. Oke. Apa penyebab wabah ini tidak bisa berakhir sedangkan beberapa waktu lalu jumlahnya tuh sudah berkurang. Namun sekarang kenapa bertambah hingga melampaui rekor sebelumnya? Oke. Kalau menurut kakak sih kurangnya kesadaran diri lah. Karena udah nganggap sepele aja masalah COVID ini. Terus juga takabur. Nah, jadi kan udah turun nih, udah turun. Udah santai aja. Nggak, nanti kan hilang sendiri. Nah, jadi itu yang membuat melonjaknya lagi. Namun akhirnya Ya betul. Jadi sebenarnya ini kerjasama di segala bidang, segala sektor. Masyarakat tuh pemerintah cepat tanggap, pihak kesehatan juga lebih mendemonstrasinya lebih cepat lagi, lebih giat lagi. Karena saya pribadi, orang tua saya, mama saya adalah orang kesehatan. Saya tahu betul bagaimana kinerja mereka dalam menanggulangi COVID ini. Mama dan kakak saya itu orang kesehatan. Jadi saya tahu banyak sekali masyarakat yang nggak paham ini COVID ini apa sih sebenarnya. Jadi pemerintah itu harus berpangku tangan dengan orang kesehatan, dengan masyarakat, dengan anggota DPR mungkin, dengan aparat-aparat pemerintahan supaya COVID ini bisa teratasi dengan baik. Masyarakat juga. Masyarakat iya, semua sektor. berarti semuanya tuh apapun itu kita harus tahu apa itu terjadi yang harus paham. Nah Kak, jadi perubahan signifikan apa sih menurut kakak-kakak pada masa pandemi ini? Oke, menurut kakak perubahan signifikannya apa ya? Tatanan hidup baru. Ya, yang pertama sebab jaga jarak, terus pakai masker, selalu menjaga kesehatan lah pokoknya. Kalau kakak perubahan signifikan menurut kakak lebih jadi diri kakak sendiri selama 7 bulan ini. Karena faktanya saya adalah orang introvert, jadi dengan di rumah aja itu tuh lebih kayak me time-nya lebih banyak. Jadi kayak saya tuh kayak gini ya, dan waktu pendekatan ke keluarga juga lebih banyak. Lebih banyak Mengenal diri sendiri. Terus banyak banget sih aktivitas kayak seharian bisa nyanyi di kamar atau pokoknya ngapain yang saya pengen menghasilkan hal baru. Nah, masuk hal baru. Berkualitas pokoknya. Maka nggak afdol ya kalau narasumber tidak memberikan pesan dan kesan untuk sahabat-sahabat genre kita di rumah. Menurut Kak Siva dulu nih, apa sih pesan dan kesan supaya bisa menambah ilmu bagi sahabat-sahabat? Baik, bismillah. Buat teman-teman di rumah, saya juga sebagai masyarakat biasa, saya juga sebagai seorang remaja, saya tahu banyak sekali hal-hal negatif yang mungkin teman-teman kayak kuota atau handphone dan lain-lain, tapi ambil sisi positifnya. Karena semua ini terjadi memang karena manusia gitu loh. Jadi jangan pernah salahkan, oh ini karena si A, karena si B, jangan. Pesan saya gitu sih. Jadi jadi remaja yang berkualitas, kan pandemi ini masih kita nggak tahu ujungnya kapan, jadi tetap jadi remaja yang berkualitas. Kalau menurut Kak Iman? Baik, kalau menurut kakak sih betul kata Kak Siva, selalu ambil posisi dampak positifnya. Karena selalu
suatu tindakan tuh pasti ada sisi positifnya. Hikmahnya. Ya. Ada yang Bisa juga kita membenahi diri di rumah, kita dengan keluarga, dan masih banyak lagi. pasti ada hal yang bermanfaat. banyak banget hal baru, banyak banget wawasan yang bisa kita tambah. Karena saya di rumah ini kayak, waduh ternyata dunia ini masih besar ya, masih banyak hal yang belum saya pelajari. Gitu. Banyak baca buku. Masih banyak yang belum kita ketahui ya. Banyak nonton YouTube, Generasi Junjung ya. Oh iya, betul. Ya. Berfaedah kok. Supaya nambah ilmu. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Jangan lupa tonton ya, like, comment, dan subscribe di akun Generasi Junjung. Jangan lupa dukung selalu karya anak bangsa. Dan jangan lupa follow akun Generasi Junjung. Jika ingin bertanya, kalian bisa tanya di bawah ini. Sampai jumpa.